Jadi dunia ma'rifat ini kan kumpulan ilmu hakikat tentang Allah. Ini cara memperolehnya gimana? Maka di dalam kitab Notailah itu dibagi dua. Ada yang dijemput oleh Allah, itu namanya majzub. Orangnya sampai, tapi nggak perlu dia usaha apa-apa, Allah jemput. Tapi taruhannya, jiwanya, keluarganya, semuanya sudah habis semua. Ya. Tapi ada orang yang dia lahir sebagai orang manusia biasa, normal, pikirannya, ya rasionalnya, hitung-hitungannya matematis lah. Orang ini kemudian mengalami kesadaran, kayaknya ada sesuatu yang lain dalam diriku. Lalu dia mencari. Pencarian dia disebut dengan suluk, orangnya disebut salik. Ya Allah. Maka ada dua jalan kepada Allah. Majzub, suluk. Orang yang majzub, yang ditarik oleh Allah, ada yang suluk, dia kemudian mencari jalan kepada Allah. Maka ada hadis man salaka thariqan, siapa yang mencari jalan, menempuh jalan. Jadi jalan kemana? Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, mencari ilmu. Ilmu mana yang paling mulia? Ilmu paling mulia, kata Imam Ghazali, adalah ilmu yang objeknya paling mahal. Objeknya paling mulia. Maka kalau ada orang cuma belajar bikin bangunan, dia nanti jadi tukang aja. Tapi kalau dia belajar arsitek, dia nanti jadi arsitek. Kerjaannya lebih berat atau lebih ringan? Zohirnya lebih ringan kan, tapi batinnya lebih berat. Tanggung jawabnya. Iya, cuma di badan dia biasa, nggak perlu hitam legam dia. Coba dia mulia nggak? Jadi dia kualitas bangunan yang dia pelajari, filsafat bangunan. Makanya ilmu arsitek itu ilmu filsafat. Jadi kalau ada teman kita mengharamkan filsafat, terus bilang aneh ini teracuni filsafat, dia seorang arsitek, ya dia filsafatnya. Dia makan dari duit haram tuh, kasih ke aneh aja, terhalal. Itu bahasa Bang Ana itu. Kos ke aneh aja ntar bewas gitu. Terus, kalau ada orang mengenal tentang Allah, itu baru perintahnya. Ada yang kenal yang memerintah, mana yang lebih keren. Maka kita coba lihat, ada rakyat, ada menteri, ada keluarga. Mana yang lebih dekat ke presiden? Ke raja, Menteri. ke gubernur, ke bupati. Keluarga dia, atau keluarga. menteri, atau rakyatnya? Keluarga. Keluarga dia. Atau ada rahasia yang nggak dia bagi keluarga teman dekatnya. Si teman dekatnya ini mengenal si pejabat ini bukan yang dikenal oleh orang-orang di luar. Karena dia dikenal, dia dapat posisi ntar jadi menteri, jadi penasehat, kira-kira begitu. Semakin tinggi pengenalan orang kepada objek yang mulia, semakin mulia dia di dunia. Kalau objeknya dunia, yang paling mahal di dunia kan emas, dinar, berlian. Kalau ada orang sanggup menguasai ilmu ini dan dia bisa menguasai tambang-tambang ini, dia pasti paling mulia di dunia. Duitnya paling akeh lah. Tapi kalau ada orang yang mengenal pemilik langit dan bumi ini, sumber langit dan bumi ini, dia akan lebih mulia dunia dan akhirat. Makanya nanti ketika ada pilkada, pemilu, itu pada caleg-caleg itu, calon-calon itu datangnya kemana? Nyari wali nggak? Nyari wali. Karena percaturan ini bisa dirubah dengan main biliarnya wali kan? Percaturannya mereka. Mereka tendang sini yang kena mana gitu. Jadi waktu ada seorang calon, dia nyalonin dirinya, itu suaranya udah banyak. Tapi dia masih cari backup, kiai dikumpulkan di istana. 40 hari, 40 malam, zikir, tahlil, Quran, menang dia. Jadi mereka cari backup, orang-orang yang punya akses langit. Terus yang raja siapa? Dia atau ulama itu? Ntar coba lihat, kalau selesai dia cium tangan nggak sama kiai. Jadi yang mulia sang wali
atau sang raja. Karena sang wali punya akses kepada sang raja di raja, raja dunia pun minta tawasulan, minta doa supaya dia jadi presiden, jadi gubernur, jadi wali kota. Nah, itulah tahapan-tahapan ma'rifat. Nah, kita ini karena suluk malas, majzub juga enggak. Ya udah kenal aja deh sama beliau, dekat aja sama beliau, disayang, ntar dibawa lah. Syafaat, itu syafaat. Ya suluk nggak mau, ya kan? Mau kan? Nggak mau kan suluk? Antum disuruh nggak mau nggak tidur 40 hari, 40 malam. Seperti Nabi Yunus. Nggak mau kan? Nggak putus nyebut nama Allah selama sekian hari. Itu berat. Makanya minta rukhsah dari April ke Oktober kan. Atau rukhsah belum? Kan kalau boleh, kalau nggak boleh jangan. Tapi sebenarnya orang dapat rukhsah. Rukhsah itu sudah majzub. Jadi salik ini namanya murid. Dia mencari. Tapi sebenarnya orang yang mencari ini, dia dicari juga. Jika si murid sudah mencapai kesadaran penuh, baru dia sadar bahwa dia sebenarnya majzub juga. Jadi sebenarnya salik itu orang majzub tapi yang belum sadar. Versi kita pelan-pelan. Ntar kalau versi Maulana ntar beda lagi. Dia sebenarnya sudah ketertarikannya sudah ketarik. Ada magnet di sini, di dalam dirinya ada besi berani istilahnya kan. Ada logam. Logam itu akan cuma dia nggak sadar nih, dia masih melawan, yang menghadang dengan rasionya, jubah-jubah kealimannya, jubah-jubah keduniaannya, masih ngelawan, akhir bisa ketarik lagi, jauh lagi. Tapi ada saat semakin dekat, kadang-kadang dia di sini, sumbernya mendekat. Nah, itu yang majzub. Selama ini dia masih mencari itu salik. Tapi ketika sumbernya mendekat, langsung dia majzub. Majzub ini macam-macam awalnya. Ada yang majzub mahabbah. Itu kayak orang-orang yang semi-semi kasmaran. Orang kasmaran itu kan kayak ya semi-semi gila lah. Ya itulah ya beberapa habib kan ada. Ada yang majzub salik. Dia majzub tapi mengerti salik. Ini normal orangnya. Dan itu yang disebut kamil mukammil, orang yang ideal menjadi mursyid. Majzub ini nggak bisa jadi mursyid. Dia cukup dijadikan ibarah doa-doanya. Tapi kalau si majzub yang salik, ini yang mursyid yang sebenarnya. Kalau salik jadi majzub, kemursidannya belum sempurna. Sampai dia betul-betul sadar tentang kemajzubannya itu. Maka di Quran itu dalilnya, kan kita, antum menanya dalil terus kan pasti. Surat Asy-Syura ya. Allahu yajtabi ilaihi may yasha'u yahdi ilaihi may yunib. Setelah laisa kamisli itu. Setelah lahu maqalidus samad. Aduh, ayat berapa itu? Yajtabi ilaihi may yasha'. Jadi majzub itu disebut di Quran mujtabah. Orangnya dipilih, ditarik. Tapi ada orang yang mencari jalan hidayah, wa yahdi ilaihi may yunib. Maka orang-orang yang pengen mencari jalan, Allah kasih jalan, dikasih guidance. Maka Al-Quran itu di situ ada sisi suluknya, ada sisi jazabnya. Kita sebut jazbah, cuma orang Jawa nyebutnya majdub. Jedub. Ta'arrad li ma'rifatillah azza wa jalla. Cobalah engkau belajar, berupaya, berusaha, ya, bagaimana caranya engkau mencapai tingkat ma'rifatullah. Artinya apa? Mengenal Tuhan. Cobalah belajar bagaimana caranya supaya kamu bisa kenal Tuhan. Fa innaha aslu kulli khairin. Karena mengenal Tuhan itu atau ma'rifatullah itu adalah pokok dari segala kebaikan, sumber dari segala kebajikan. Idza aktsarta ta'atahu, apabila engkau memperbanyak ketaatan kepadanya, artinya ketika engkau selalu mentaati Tuhanmu, ya, a'taka ma'rifatahu, Tuhanmu akan memberi kepadamu kemakrifatan.
Kalau kamu nurut, kamu akan diperkenalkan ya dengan Tuhan. Ya, walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk itu Kanjeng Nabi bersabda, idza ata'al 'abdu rabbahu, ketika seorang hamba mentaati Tuhannya azza wa jalla, a'tahu ma'rifatahu, maka Tuhannya akan memberikan kemakrifatan. Apabila seorang hamba itu mentaati Tuhannya, maka Tuhan akan memberinya kemakrifatan. Diperkenalkan maksudnya. Fa idza taraka ta'atahu, ketika hamba itu meninggalkan ketaatannya, artinya ketika tidak taat lagi, ya, lam yaslubha, tidak dicabut oleh Allah, kemakrifatannya tidak dihapus. Ketika hamba itu taat, dikasih makrifat. Ketika tidak taat, tidak dicabut makrifatnya, tidak dicabut. Iya. Bal yubqiha fi qalbihi, tapi tetap dibiarkan ada di dalam hatinya. Liyahtajja biha alaihi yaumal qiyamah, nanti sengaja dibiarkan ada di dalam hatinya, nanti bakal menjadi argumentasi, dijadikan alasan di hari kiamat, engkau akan dihukum oleh Tuhanmu. Jadi sengaja tidak dihapus sebagai argumentasi nanti. Ya, ihtijaj alaihi, sebagai bukti yang akan memberatkan hukumanmu di hari kiamat nanti. Yaqulu lahu, Allah akan berkata kepada hambanya, mayyaztuka bima'rifati, engkau telah kuberikan keistimewaan, yaitu dengan mengenalku. Wa tafadhaltu 'alaika biha, dan aku berikan anugerah kamu dengan kemakrifatan. 5 lam ta'mal bima alimta, kenapa tidak kau kerjakan apa yang sudah kau ketahui? Kenapa engkau tidak mengamalkan ilmumu? Kenapa engkau tidak mengerjakan sesuatu yang sudah kamu ketahui? Itu nanti ya. Jadi artinya bahwa aslu kulli khairin, ma'rifatullah adalah merupakan pokok segala macam kebajikan. Sumber segala macam kebaikan adalah kemakrifatan kepada Tuhan. Maksudnya ma'rifat adalah mengenal Tuhan. Seperti apapun santri yang mondok di Carampingan, sepinter apapun dia mondok di sini, nggak ada artinya kalau belum kenal pengasuhnya. Ya, nggak ada artinya. Ya, jadi artinya bahwa dengan kenal Allah itu sebagai sumber segala kebajikan. Sekarang nggak usah Tuhan dulu deh. Kalau kamu kenal baik dengan bupati, enak nggak? Dengan gubernur? Kamu kenal presiden? Kenal Raja Salman? Disayang oleh Raja Salman? Sudah pasti. Ya, sedangkan presiden saja, raja saja, Anda sudah hebat kok. Apalagi Anda disayang oleh yang punya alam semesta ini.
Ya. Jadi artinya dengan mengenal Tuhan, Anda merasa hidup di dunia ini nyaman. Anda merasa nyaman enggak? Tinggal di suatu rumah, tapi kamu tidak tahu rumah siapa. Pemiliknya yang punya ini siapa nggak tahu. Nyaman nggak? Bisa tidur lelap nggak? Tidur di suatu rumah, tapi kamu tidak tahu yang punya siapa. Nah, begitu juga di alam dunia ini. Kamu tinggal di dunia, kamu tidak kenal dengan yang mencipta dunia ini. Bisa nyaman nggak? Enggak, percaya dah. Ya, nah, cuman kamu tidak mengerti bahwa ketidaknyamanan itu kamu rasakan dengan susah tidur, gelisah, kacau balau, kegaduhan, kekecewaan. Itu semuanya kan karena tidak kenal. Iya. Jadi minimal setelah kenal Tuhan, Anda akan merasa nyaman. Damai hatinya. Oh ya, yang sudah kenal dengan yang punya alam semesta ini. Anda naik motor, nggak tahu motornya siapa, enak nggak? Anda dikasih hidangan, kasih makanan, dihormati oleh seorang, ya, dengan kamar tidurnya pakai AC, kamar mandinya kayak air panas, makanannya mewah. Tapi Anda tidak ditemui oleh tuan rumahnya. Nyaman nggak? Sekarang Anda pengen kenal Allah nggak? Benar nih. Itu. Ya, ini masalahnya memang kita sendiri juga nggak tahu ya kenapa sih tidak pengen kenal Allah. Kenapa sih tidak ada kerinduan kepada Allah? Kenapa sih kok selama ini kita menikmati segala karunia-Nya kok nggak pernah muncul rasa cinta kepada Allah? Satu pertanyaan besar. Satu pertanyaan besar. Ada sesuatu dalam dirimu, kenapa? Saya jawab aja secara singkat saja. Sebabnya engkau tidak muncul rindumu kepada Tuhanmu karena selama ini engkau tidak merasakan kebaikan-kebaikan Tuhanmu. Apa yang kau dapatkan berupa rizki, kesehatan, kecerdasan, kenyamanan, punya rumah, punya anak, punya istri, punya sawah, punya mobil, punya semuanya. Semuanya engkau klaim bahwa ini kudapatkan dari jerih payahku. Ini adalah hasil banting tulang peres. Sejak itulah Anda tidak pernah merindukan Tuhanmu. Betul nggak? Iya. Sekeras-kerasnya hati seorang perempuan menolak cintaku. Tiap hari ku beri uang sejuta, kasih mobil, kasih rumah. Lama-lama jatuh cinta gak sama saya? Mungkin awalnya ngecek, wong berisak, orang demen. Iya. Tapi setelah tiap hari saya kasih uang sejuta. Berarti sebulan berapa? 30 juta ya. Kasih sawah, kasih rumah. Lama-lama cinta enggak? Jadi ini salah satunya pintu masuk menuju cinta. Anda harus merasakan kebaikan-kebaikan Tuhanmu. Kalau enggak, gimana merindukan? Oke. Tidak kenal tidak masalah. Ketika masih dalam proses. Ketika saya ngirim uang sama seorang perempuan yang saya cintai. Setiap bulan 15 juta transfer dari orang yang mencintaimu. Saya tidak sebutkan namanya. Tapi tiap bulan 15 juta.
minta gelang saya kasih, minta kalung saya kasih. Tapi belum pernah ketemu sampai bertahun-tahun. Jujur aja nih, di hati perempuan kepengen ketemu nggak yang tukang ngirimin duit nih? Nah sekarang ini kan Allah ngasih kamu rezeki yang tak terhingga. Sampai saat ini belum pernah ketemu kan? Ada nggak rasa kepengen ketemu? Enggak kan? Jujur aja, enggak kok. Ya kan aneh, ada apa sesuatu itu? Yaitu pengingkaran itu berawal dari tidak pernah merasa diberi oleh Allah. Makanya wala in kafartum inna adabi lasyadid. Jadi kufur nikmat itu bukan kader, bukan hanya inna adabi la syadid tak pentungi mangsa wurunga pokoknya sakal ngereking dia begitu inna ada bila syadid menganggap ringan kufur nikmat itu. Pernah dengar gak orang cerita itu kan kufur nikmat, iya kan, menganggap ringan kan itu kufur. Iya, inna azabi la syadid wala in kafartum inna azabi la syadid. Adzabun syadidun kader konon. Ya kan nggak masuk akal. Gitu. Ya, jadi artinya bahwa seseorang mencuri, nipu, bohong segala macam selesai kok, asal datang minta maaf selesai. Ya, kamu sering mencuri uang ibu tiap hari, sering berangkat sekolah, bolos, ketangguhan dijewer selesai. Tapi begitu engkau tidak mengakui kebaikan ibumu, nggak dijewer kok. Ibu juga nggak marah. Paling hanya mengatakan sejak hari ini jangan kau panggil aku lagi sebagai ibumu. Selesai. Yes. Orang dua anak sirah kita mau.